Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Semangka Emas. Cerita rakyat dari Kalimantan Barat. Seri Cerita Rakyat. Guguran bunga Kamboja mendarat di sebuah makam. Beberapa waktu lalu, seorang saudagar kaya dari Sambas telah meninggal dunia. Kak Muzakir, mari kita pulang sebelum gelap. Aku masih harus kembali lagi ke kebun. Baiklah Darmawan. Aku jadi teringat waktu kita kecil dulu. Kita sering berjalan-jalan di sini. Tapi Kak Muzakir malah sibuk berburu burung, lalu memamerkannya pada ayah. Hah, ayah jarang sekali mengakui kehebatanku. Ia malah mengobati burung itu. Apa itu? Seekor burung pipit. Kasihan sekali. Sepertinya ia kena tembak pemburu. Sebaiknya kita bakar saja sekalian. Lumayan buat makan siang. Jangan Kak Muzakir. Sebaiknya kita rawat saja. Kasihan. Setiap makhluk berhak hidup bebas. Terserah kau sajalah. Kau seperti ayah saja. Kau terlalu sibuk mengurusi hal-hal remeh seperti itu. Pantas saja tetap miskin seperti ini. Begitulah sifat Darmawan. Ia senang berbagi dengan sesama. Harta warisan dari ayahnya pun ia sumbangkan sebagian untuk warga yang membutuhkan. Hingga hartanya pun hampir habis, menyisakan kebun kecil. Hal ini berbanding terbalik dengan Muzakir. Ia sangatlah kikir. Sepulang dari makam tadi, Darmawan merawat burung pipit itu dengan penuh kasih sayang. Burung pipit terlihat takut pada awalnya, namun perlahan mulai percaya pada Darmawan. Nah, semoga obat yang kuracik bisa segera menyembuhkanmu, pipit kecil. Berhari-hari, Darmawan merawat burung pipit itu hingga akhirnya bisa sembuh. Ayo pipit kecil, kamu pasti bisa. Senangnya melihat ia bisa terbang lagi. Oke, saatnya kembali ke kebun. Loh, pipit kecil, kenapa kau kembali? Apa ini? Kamu memberiku apa? Hah? Biji? Biji semangka? Kau berterima kasih padaku dengan memberiku biji semangka. Terima kasih burung pipit. Aku akan menanamnya untukmu. Darmawan menanam biji semangka yang diberikan burung pipit. Nah, sudah selesai. Tinggal aku siram. Semoga saja semangka ini bisa tumbuh ya. Hei, sedang apa kau Darmawan? Kak Muzakir. Kak Muzakir, ingat burung pipit yang dulu kita temukan? Ia memberiku biji semangka sebagai ucapan terima kasihnya. Lucu sekali ya burung itu.
Ternyata kau masih ada waktu untuk itu. Daripada waktumu habis untuk itu, sebaiknya kau membantuku menagih hutang para warga. Mereka hutang padaku, tapi nggak bisa bayar. Semangka! Tak kusangka bisa secepat ini berbuah. Baru kemarin aku tanam, sudah besar saja buahnya. Dibelahnya buah semangka itu. Betapa terkejutnya Darmawan ketika dia melihat isi semangka itu. Semangka ini berisi emas dan perhiasan. Bagaimana mungkin? Darmawan bersyukur atas semua emas dan perhiasan yang dia temukan. Ia menjual sebagian untuk ditukar dengan bahan pokok dan membagikannya dengan warga. Sementara itu, Hei, Nek Enggang, kau tampak senang hari ini. Kalau kau senang, artinya kau bisa membayar hutangmu. Muzakir, aku baru saja diberi beras oleh adikmu, Darmawan. Darmawan? Memangnya dia punya beras untuk dibagi-bagi? Makan untuk dirinya sendiri saja susah. Katanya ia dapat emas dari semangka burung pipit. Entahlah, aku juga tak paham maksudnya. Burung pipit? Cih, aku harus memastikan ini pada Darmawan. sesampainya di rumah Darmawan, Darmawan pun menceritakan kejadian tersebut pada kakaknya Muzakir, perihal burung pipit dan biji semangka. Aku sendiri juga tak percaya, Kak. Namun, begitulah kenyataannya. Hihihi, burung pipit ya. Keesokan harinya, Muzakir mencoba mencari burung pipit. Ia ingin melakukan hal yang sama seperti Darmawan. Itu dia burung pipitnya. Hihihi, tunggulah burung pipit. Kita akan segera ketemu. Tahan dulu sakitnya, karena setelah itu aku akan menolongmu. Muzakir berhasil membidik burung pipit itu. Muzakir lantas menolong burung itu. Ia melakukan sama persis seperti yang dilakukan Darmawan. Sebagai balasannya, dia juga mendapatkan biji semangka. Tak lama, biji itu berubah menjadi semangka yang sangat besar. Semangka ini besar sekali. Aku akan tambah kaya sebentar lagi. Muzakir tergesa-gesa membelah semangka itu. Namun, bukan berisi emas, melainkan hewan-hewan kecil beracun yang keluar dari semangka. Kenapa isinya begini? Tolong! Pesan moral dari cerita ini adalah, apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Tanamlah kebaikan, maka kau akan mendapatkan kebaikan jua. Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Pengen bisa bikin komik, game, dan animasi seperti Riri? Ikuti pelatihannya di GameLab aja. Kunjungi website kami di www.gamelab.id/kelas kreator. Dijamin gampang, siapa aja bisa.